Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan ibadah kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian. Kita mau sembah Tuhan. Dia Raja yang mulia. Dia Allah yang layak untuk kita tinggikan dan agungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang mulia. Terima kasih Yesus. Glory. Mulia sembah Raja mulia.
menangkal kami GPDI Betania pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya, biarlah sukacita yang daripada Tuhan menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersukacita, bersorak-sorai bagi Allah kami pagi hari ini. Dan kami percaya Roh Kudus yang berdaulat penuh di tengah-tengah ibadah kami, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Puji Hosana. Haleluya. Bahwa ada janji di dalam Tuhan, perlindungan dan pertolongan Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan kehidupan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Puji Tuhan.
tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa Dia selalu beserta dengan kita. Setiap musim hidup kita, baik dalam senang, dalam susah, Yesus ada bersama-sama dengan kita. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan pagi hari ini. Biar firman Tuhan yang akan memberi kekuatan, firman Tuhan yang akan memberi jawaban. Untuk kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas. Keadaan apapun yang kita alami pagi ini, percaya ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu berkata Kau besertaku, mataku, roh dan jiwaku denganmu Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya Firman-Mu berkata Kau
Engkaulah kekuatan di dalam hidup kami. Engkaulah perlindungan di dalam hidup kami. Walau badai hidup silih berganti, Engkau tetap menopang kami, Engkau tetap mengangkat kami, dan Engkau tetap beserta dengan kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat-Mu pagi hari ini. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu. Engkau urapi semua kami yang hadir di tempat ini. Engkau urapi semua yang mendengarkan kebenaran firman Allah ini ya Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Kami percaya Roh Kudus hadir di tempat ini. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan. Kami duduk diam mendengarkan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan saat ini. Nah, saudara-saudara, mari kita akan mendengarkan firman Allah. Kita buka di dalam Injil Lukas pasal Injil Lukas pasal pertama ayat yang ke-37 dan ayat yang ke-38. Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37 dan ayat 38. Firman Allah berkata demikian. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini kita masih berbicara tentang Natal. Karena pada hari ini kita IPDI Betania merayakan hari Natal, perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan, ini adalah satu kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kita semua. Dan pada saat ini yang kita baca bagaimana peristiwa ketika malaikat Tuhan, malaikat Gabriel datang kepada Maria. Dalam pasal 1 dalam Injil Lukas, kalau kita perhatikan mulai ayat yang ke-26 di situ, bagaimana diceritakan bahwa malaikat Tuhan datang kepada Maria pada waktu itu. Kemudian malaikat Tuhan katakan bahwa Maria, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Coba kita perhatikan itu di ayat yang ke-30. Lukas 1 ayat yang ke-30 dikatakan begini. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, saudara-saudara, kemudian pada waktu itu malaikat Tuhan juga katakan kepada Maria bahwa Maria itu jangan takut, karena Roh Kudus akan turun ke atasmu dan menaungi engkau, sehingga engkau akan melahirkan seorang anak. Nah, saudara-saudara, ini satu perbincangan Maria dengan malaikat Gabriel pada waktu itu. Ada satu ungkapan hati daripada Maria. Dia itu belum bersuami. Tetapi saudara-saudara, di ayat 35, coba kita perhatikan, dikatakan begini. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Malaikat Tuhan datang kepada Maria untuk menegaskan bahwa Maria ini mendapatkan kasih karunia daripada Allah. Dan dikatakan di ayat yang ke-37, dikatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Coba kita sama-sama katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara, malaikat Tuhan katakan kepada Maria bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup membuat segala sesuatu. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melihat tentang bagaimana pesan Natal kepada Maria dan juga pesan Natal kepada kita untuk kita mengawali di tahun 2021 ini. Makanya kemudian ketika malaikat Tuhan katakan bagi Allah tidak ada yang mustahil, respon daripada Maria dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Mari kita akan sama-sama saudara-saudara melihat bagaimana pesan Natal lewat peristiwa ini yang Tuhan inginkan kepada kita, saudara-saudara. Yang pertama kita lihat, saudara-saudara, di ayat yang ke-38. Di ayat yang ke-38 yang kita sudah baca tadi dikatakan begini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Yang pertama, saudara-saudara, yang kita harus lakukan pesan Natal kepada kita untuk menuju di tahun 2021 ini. Maria di sini, saudara-saudara, dikatakan, jadilah padaku menurut perkataan. Pertama, saudara-saudara, Maria melepaskan keakuannya. Maria melepaskan egonya, saudara-saudara. Dan dia katakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal yang kita lakukan pesan Natal pada saat ini, saudara-saudara, yang pertama, mari kita melepaskan ego kita, melepaskan keakuan kita. Jadilah kita seperti Maria ini, dikatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria pada waktu itu tidak protes. Ketika malaikat Tuhan jelaskan kepada dia, Maria katakan, jadilah padaku menurut perkataan. Saudara-saudara, bisa saja Maria ini protes. Karena pada waktu itu Maria ini sudah bertunangan. Kenapa bukan perempuan yang lain? Kenapa bukan wanita yang lain? Maria ini sudah bertunangan dengan Yusuf. Dan kalau sekiranya Maria ini mengandung tanpa ada persetubuhan suami istri, Maria ini bisa berkata, saya ini sudah bertunangan, kenapa nggak pilih yang lain? Tetapi saudara-saudara, Maria berkata, jadilah padaku menurut perkataan. Saudara-saudara, kata ini mengandung satu ketaatan. Dia taat kepada Tuhan. Nah, Tuhan menginginkan kepada kita, saudara-saudara, di tahun 2021 ini ada ketaatan di dalam hidup kita. Amin. Tahun 2020 mungkin kita sudah tekun, sudah taat. Tetapi tahun ini mari kita semakin taat dan tekun kepada Tuhan. Seperti Maria, apa maunya Tuhan dia lakukan. Makanya dia katakan, jadilah padaku menurut perkataan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus melepaskan keakuan kita. Kita harus melepaskan ego kita. Mungkin saudara berkata, saudara-saudara, kalau melayani itu ya tugasnya Bapak Gembala. Kalau mau cari jiwa ya tugasnya Bapak Gembala. Tetapi saudara-saudara,
Mari kita lepaskan ego kita untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita lepaskan keakuan kita untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, saya punya kerinduan tahun ini kita menangkap jiwa sebanyak-banyaknya untuk Tuhan. Amin. Membawa satu jiwa kepada Tuhan. Saudara-saudara, karena hari-hari ini Tuhan menginginkan kita untuk bekerja lebih giat lagi. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kita juga harus semakin tekun, semakin giat cari jiwa, bawa jiwa buat Tuhan. Bukan buat gembala, bukan buat saudara, tetapi buat Tuhan. Mari kita harus melepaskan keakuan kita, ego kita. Pokoknya saya, pokoknya saya. Nah, saudara-saudara, kita belajar daripada Maria ini, dia melepaskan keakuannya dia. Egonya dia dilepaskan untuk dia melayani Tuhan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya tahun ini adalah tahun berkat bagi kita. Mari kita bawa jiwa buat Tuhan. Saudara, beritakan kabar tentang Yesus. Karena hari-hari ini semakin dekat kedatangan Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita terus giat di dalam Tuhan. Lihat orang jatuh, kita angkat, saudara-saudara. Lihat orang lemah, kita kuatkan. Jangan orang jatuh kita tambah buat dia jatuh. Lihat orang lemah, kita buat tambah dia lemah. Mari kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Saling mendorong, saling menguatkan. Karena kita lihat pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang kita egois sekali kita. Kita mau supaya kita sendiri yang bertumbuh, kita sendiri yang maju, kita sendiri yang diberkati Tuhan. Saudara-saudara, mulailah kita keluar. Saatnya kita mulai membangun. Saatnya kita mulai melihat keberadaan di sekitar kita. Ajak saudara-saudara untuk mereka datang kepada Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Maria melepaskan keakuannya, melepaskan egonya untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Saudara-saudara, makanya dikatakan, jadilah padaku menurut perkataan. Saudara, lepaskan ego saudara, lepaskan keakuan saudara. Mari kita melayani Tuhan. Mari kita hidup menurut kehendak Tuhan. Dan saudara berkata, Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Tahun ini, apa yang Tuhan mau, saya mau lakukan. Amin. Saudara, kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menolong. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan membela kita, saudara-saudara. Asalkan ikut serta, ajak Tuhan Yesus masuk dalam hidupmu. Kita tidak mampu jalan sendiri, saudara-saudara. Kita sertakan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saudara, ini yang pertama. Mari kita lepaskan ego kita untuk kita melakukan kehendak Bapa di sorga. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, yang kedua, Maria ini adalah rela berkorban. Maria rela berkorban. Kenapa dia rela berkorban, saudara-saudara? Statusnya dia itu masih bertunangan. Pada waktu itu dia sudah mengandung oleh Roh Kudus. Mungkin ketika dia bertanya, ketika dia keluar, Maria, kamu mengandung ya? Iya, saya mengandung oleh Roh Kudus. Mungkin orang bertanya, orang heran, paling orang ketawa. Masa Roh Kudus bisa ada menaungi kamu dan kamu bisa hamil? Nah, saudara-saudara, mungkin dia diketawain orang. Perasaannya mungkin terluka, saudara-saudara. Tetapi Maria ini, dia rela berkorban untuk melakukan kehendak Bapa di sorga. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin hari-hari ini Tuhan menginginkan kita untuk kita rela berkorban. Mungkin ada korban perasaan. Bukan saja perasaan, saudara-saudara, mungkin korban
berkorban harta, mungkin korban perasaan, korban waktu. Saudara-saudara, saya percaya Maria pada waktu itu mungkin dia diomongin orang. Kok kamu sudah tiba-tiba sudah perut besar? Kamu kan belum menikah, belum hidup sebagai suami istri dengan Yusuf, masih bertunangan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yusuf pun bisa menerima Maria. Mungkin pada waktu itu, saudara-saudara, kalau Yusuf dia masih ego, nah ini yang kita kembali di poin yang pertama. Mungkin dia pikir, lebih baik saya tinggalkan Maria. Tetapi saudara-saudara, Yusuf dengan setia menemani Maria. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apapun yang terjadi kepada Maria, Yusuf dengan setia menemani Maria. Mungkin ketika diomongin orang Maria, Yusuf datang, gak apa-apa, biarin aja. Saudara, itulah peran suami istri. Ya, suami dan istri itu harus saling menguatkan, harus saling membangun, harus saling mendorong, harus saling memberikan kekuatan. Amin. Nah, Yusuf dia berperan luar biasa, saudara-saudara. Mungkin Maria diomongin, tetapi Yusuf terus setia menemani Maria. Diomongin orang, ada korban perasaan. Mungkin diketawain orang, masa Roh Kudus datang. Tetapi itulah Tuhan, saudara-saudara. Maria rela berkorban. Apa yang saudara korbankan? Mungkin dalam melayani Tuhan, saudara, korban perasaan, saya diomongin begini, diomongin jelek. Tetapi saudara-saudara, itulah kita ikut Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita diomongin, ya sudah. Terus jalan terus, saudara-saudara. Maria punya hati yang rela. Maria punya hati yang berkorban. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam kita ikut Tuhan mungkin ada korban perasaan, korban harta. Tetapi saudara-saudara, itu tidak sebanding dengan kasih Kristus yang hidup di dalam kita. Amin. Tidak sebanding dengan kasih Kristus, saudara-saudara. Mungkin kita hanya disinggung sedikit, kita tersinggung. Tetapi saudara-saudara, tidak sebanding dengan kasih Kristus yang sudah datang menyelamatkan saya dan saudara. Tidak usah reken apa kata orang, saudara. Tetapi kita mau berjalan apa kata Tuhan. Amin. Haleluya. Apa kata Tuhan, ikuti saja apa maunya Tuhan. Orang mau ngomong apa, hanya sekedar ngomong-ngomong saja, lama-lama juga hilang, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, mari kita lihat Maria ini. Kadangkala juga kita menjadi orang percaya, kita serba salah. Iya kan? Serba salah. Kita ngomong salah. Kita tidak ngomong juga salah. Iya kan? Apalagi hamba-hamba Tuhan. Ada teman-teman saya bilang, kalau hamba Tuhan gemuk, bilang, wah, kurang tahan nafsu. Makanya makan terus. Kemudian hamba Tuhan kurus, wah, nggak punya iman. Makanya kurus. Makanya saudara-saudara, ini yang kadangkala membuat kita, istilah sekarang, insecure ya. Apa kata orang? Akhirnya kita hidup menurut polanya orang, bukan menurut polanya Tuhan. Saudara-saudara, mari kita hidup apa kata Tuhan, bukan apa kata orang. Amin. Kadangkala kita, saudara-saudara, dengar apa, kita mulai insecure. Aduh, seperti ini ya. Akhirnya kita hidup tidak bebas, saudara-saudara. Kita ini orang merdeka, orang bebas, orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Bukan berarti kita hidup seenaknya saja, tetapi kita harus berjalan sesuai dengan rel kebenaran firman Tuhan. Amin. Kadang-kala kita juga bicara salah, kita tidak bicara juga salah. Bicara salah, menang salah. Iya toh? Tetapi saudara-saudara, mari kita mau belajar untuk menerima. Amin. Tahun ini mari kita belajar menerima. Apa kata orang, kita terima saja.
Sama seperti Maria. Mungkin dia diomongin orang, tetapi Maria terima. Maria terima. Dan Yusuf begitu setia menemani Maria ini, Susu. Haleluya. Jadilah seperti Yusuf, saudara. Ya, suami-suami, tenangkan istri. Kalau istri sudah mulai itu, sudah, nggak usah. Ya, biasanya kan istri yang wah, ya. Tetapi suami yang harus menenangkan. Jangan istri sudah, dia tambah lagi. Wah, mari kita saling menerima. Amin, saudara-saudara. Harus saling rela berkorban, saudara. Yesus saja dia sudah lebih dahulu berkorban bagi kita. Ya kan? Yesus sudah rela berkorban. Dia rela berkorban demi saya dan saudara. Makanya kita di dalam dunia ini ada satu hal yang kadang-kadang kita harus lepaskan. Ada korban yang kita harus lepaskan. Mungkin itu korban perasaan. Kita sakit hati, kadang-kadang kita, aduh kok seperti ini. Sudah sakit hati, ini sudah terlalu. Tetapi mari kita belajar untuk menerima. Tapi itu tidak gampang, saudara-saudara. Mau bicara bisa soal menerima itu tidak gampang. Kita butuh Roh Kudus yang akan memampukan kita. Amin. Kalau bukan Tuhan yang akan memampukan kita, kita tidak mampu, saudara-saudara. Sertakan Tuhan. Nah, kita lihat ayat referensinya tentang bagaimana berkorban. Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 dikatakan begini. Sebab itu, marilah kita oleh Dia, oleh Tuhan, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ayat 16. Ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Jadi saudara-saudara, yang pertama di ayat yang ke-15, korban kita pujian. Kita berkorban untuk Tuhan. Dikatakan mempersembahkan korban syukur. Bangun pagi, kita masih tarik nafas. Kita masih bau siuman, mungkin bau ketek, suami kita, istri kita. Bersyukur, saudara-saudara. Amin. Karena masih bau itu, kalau sudah nggak bau, wah, bahaya. Kita bersyukur. Mungkin ya kita masih bau itu luar biasa. Hari-hari ini orang bau itu penting sekali, saudara-saudara. Ya, mau bau kentut, puji Tuhan, masih bau, saudara-saudara. Ya, mari kita belajar mempersembahkan syukur. Puji Tuhan, hari ini Tuhan masih berikan kita kesehatan. Amin. Bisa tarik nafas. Oh, haleluya. Dikatakan puji Tuhan. Nah, bangun pagi, oh puji Tuhan. Haleluya. Dikatakan kita mempersembahkan korban syukur kepada Allah, itu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ya kan? Kita bersyukur, puji Tuhan, haleluya, masih diberikan kesehatan, kekuatan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-16 dikatakan begini. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Di sini jemaat Tuhan semua baik-baik semua. Saya angkat jempol semua. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kemarin ada anak Tuhan, ini om beras buat hamba-hamba Tuhan. Oh puji Tuhan, saya beri kepada hamba-hamba Tuhan. Mereka begitu senang, saudara-saudara. Mereka bilang, wah puji Tuhan. Bahasa kami tak sambung lagi. Maksudnya nyambung lagi hidup kami. Haleluya. Saudara-saudara, puji Tuhan. Mari kita mulai berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita mulai berkorban. Kita berbuat baik, saudara-saudara. Memberi bantuan. Apa yang ada pada kita, kita beri, saudara-saudara. Amin. Apalagi di masa-masa sulit begini. Mari kita belajar untuk berkorban. Berkorban untuk Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak akan tutup mata, saudara-saudara. Dia akan menolong, memberkati kita. Buktinya apa, saudara-saudara? Kita diberkati Tuhan, kita sehat hari ini karena kasih sayang Tuhan dalam hidup kita.
Amin. Haleluya. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara, ini karena ada pembagian hadiah, kita cepat-cepat saja ya. Haleluya. Matius pasal yang kedua ayat 13. Ini tentang Maria. Dulu Yusuf, tetapi yang terakhir ini Yusuf dan Maria. Matius pasal 2 ayat 13 dikatakan begini. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Saudara-saudara, yang pertama adalah Maria melepaskan keegoisannya, keakuannya. Kemudian yang kedua, Maria itu rela berkorban. Kemudian yang ketiga, yang kita sudah baca ini, Maria itu bertanggung jawab. Istilahnya begini, saudara-saudara. Ya, di luar pemikiran, kadang-kadang dia pikir, wah, ini kan anak ini kan dititipkan kepada Yusuf dan Maria. Dan anak ini bukan biasa, dia adalah Tuhan, juru selamat. Tetapi Yusuf dan Maria bertanggung jawab menjaga anak itu. Yang ketiga, saudara-saudara, nah mari di tahun 2021 ini kita hidup bertanggung jawab kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita bertanggung jawab sepenuhnya. Dalam pekerjaan saudara, bertanggung jawablah dengan baik. Yusuf dan Maria ini bertanggung jawab kepada anak itu. Ketika ada suatu perintah dari malaikat Tuhan kepada Yusuf, ambil anak itu, bawa ke Mesir, karena Herodes akan membunuh dia. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara Yesus, saudara-saudara. Anak adalah tanggung jawab kita. Dan itu kita harus jaga, saudara. Karena itu titipan Tuhan. Yusuf dan Maria ini begitu menjaga anak itu. Kalau orang tua yang biasa dia pikir Maria begini, dia kan itu dari Roh Kudus yang jaga. Nggak bisa begitu, saudara-saudara. Iya kan? Bisa saja, saudara-saudara. Maria, wah itu kan dari Tuhan, Tuhan yang pelihara. Tetapi Yusuf dan Maria dipakai oleh Tuhan untuk menjaga anak itu. Saudara juga dipakai oleh Tuhan untuk menjaga, mendidik anak saudara. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Jaga anak saudara. Kalau di kampung saya, dulu ya, tidak sekarang. Anak kalau sudah besar, harus kerja. Kamu harus begini, harus buat ini, harus buat itu. Supaya bisa menghasilkan. Saudara-saudara, tanggung jawab kita, orang tua, mendidik anak itu. Timbal baliknya apa? Dia mau timbal balik itu terserah dia. Iya kan? Yang penting kita jaga, besarkan dia untuk dia menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kita jaga anak-anak kita. Kita bertanggung jawab. Mari saudara-saudara, kalau kita bertanggung jawab dalam pekerjaan kita, dalam tugas kita, kita konsisten dalam kita melayani, konsisten dalam pekerjaan, saudara pasti diberkati Tuhan. Amin. Konsisten saudara, komitmen dalam melayani Tuhan. Maria, Yusuf, mereka bertanggung jawab kepada anak itu, kepada Yesus. Mereka jaga. Bahkan ketika umur Yesus 12 tahun, ketika Yesus hilang, ternyata dia di bait Allah, bingung ini Maria. Mana ini Yesus? Ternyata Yesus sedang berbincang-bincang dengan ahli-ahli Taurat. Dia bingung. Itu karena insting ibu. Ya? Ibu-ibu di sini ya. Kalau anak kita kadang-kadang sudah mulai sakit, wah bingungnya minta ampun. Nah saudara-saudara, mari kita belajar bertanggung jawab. Maria bertanggung jawab apa yang dia dipercayakan Tuhan. Dia jaga baik-baik. Bahkan ketika Yesus disalib, Yesus datang kepada Maria. Nah saudara-saudara, dan pada waktu itu Maria pun menangis ketika Yesus disalibkan.
Nah saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari tahun ini kita buat komitmen lagi. Amin. Mari kita mau hidup untuk Tuhan. Pertama, kita lepaskan ego kita. Mari kita melayani Tuhan. Jangan cuma saya saja yang diselamatkan. Beritakan Tuhan. Yang kedua, mari kita mulai berkorban. Apa yang ada pada saudara? Firman Allah katakan tadi, mari kita berkorban pujian, mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, kalau hati kita mengucap syukur kepada Tuhan, percaya ada berkat Tuhan di dalam. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara, mari kita belajar bertanggung jawab. Amin. Saudara, kalau orang yang bertanggung jawab adalah orang yang hidupnya pasti diberkati Tuhan. Yang bertanggung jawab dalam segala hal. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tahun ini mari saudara-saudara, kita buat komitmen lagi dengan Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, lakukan itu saudara-saudara. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita berikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah saudara-saudara, ayat yang terakhir, Roma pasal 14 ayat yang ke-12. Roma 14 ayat yang ke-12. Surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Roma 14 ayat yang ke-12. Saudara perhatikan ini baik-baik. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ini diri kita sendiri, saudara-saudara. Bukan orang tua yang bertanggung jawab kepada Allah. Tidak, saudara-saudara. Kita sendiri yang bertanggung jawab kepada Allah. Amin. Makanya apa yang kita lakukan di muka bumi ini, apa yang kita kerjakan untuk Tuhan. Makanya saudara-saudara, setiap kita, firman Allah katakan, kita akan memberi pertanggungjawab apa yang kita lakukan, saudara-saudara, kepada Allah. Karena pada waktu pengadilan Allah, saudara-saudara, apa yang kita buat itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Makanya saudara-saudara, lakukanlah yang baik. Mari kita mulai hidup pola hidup yang baik. Bukan saja pola makan yang kita jaga, ya, bukan saja pola hidup. Jangan kebanyakan pola. Nah, itu ya. Nah, saudara-saudara, mari saudara-saudara, kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Apa yang saudara lakukan, tanggung jawab kita bukan kepada kami hamba Tuhan, bukan kepada gembala, tetapi tanggung jawab kita saudara-saudara dalam melayani Tuhan, dalam melakukan firman. Saudara bertanggung jawab kepada Tuhan. Satu saat nanti saudara-saudara, apa yang saudara buat ada dalam kitab kehidupan. Saudara lihat nama saudara ada di situ. Dan makanya ada lagu, namaku di sana. Nama kita di sorga. Tercatat di sorga. Apa yang kita lakukan ada di sorga nanti. Makanya betapa kita harus menjaga hidup. Tahun ini adalah menjadi tahun berkat bagi kita. Mari kita bawa jiwa buat Tuhan. Satu hal saudara-saudara, mari kita menjadi gereja yang misionaris, gereja yang mengabarkan kabar baik. Bawa jiwa buat Tuhan. Saudara, ceritakan, ayo bawa jiwa buat Tuhan. Bukan buat kita, bukan buat saudara, tetapi buat Tuhan. Dan nama Tuhan akan dipuji, dipermuliakan. 3 hal saudara-saudara, saya ingatkan lagi dari cerita tentang Maria ini. Pertama, mari kita lepaskan keakuan kita. Kemudian yang kedua, mari kita rela berkorban. Dan yang ketiga, saudara, mari kita belajar bertanggung jawab. Apa yang kita lakukan, kita bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kita pada pagi hari ini. Mari kita akan masuk di dalam doa. Kita nyanyikan tadi pujian tadi. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Kemudian kita akan masuk di dalam doa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.
Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Firman-Mu berkata Kau besertaku, amankan kuat roh dan jiwaku.
Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan menyampaikan bahwa mari kita mau jadi terang, mau membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan masuk di dalam pemasangan lilin. Minta tolong untuk lampunya dimatikan. Tuhan Yesus adalah terang dunia, dan kita anak-anak Tuhan pun adalah terang dunia yang Tuhan utus di tengah-tengah dunia ini untuk menerangi, untuk membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Biarlah terang yang ada pada kita dapat kita bagikan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang paling pertama adalah keluarga, kemudian orang-orang yang ada di sekitar kita, di tempat pekerjaan, dimanapun kita berada, di lingkungan tempat tinggal kita. Kita akan naikkan pujian Malam Kudus, sunyi senyap. Saya minta tolong untuk lilinnya dapat dibagikan.
bertanggung jawab untuk menjadi terang bagi orang-orang lain. Seperti firman Tuhan tadi sudah sampaikan, kita kuatkan mereka yang lemah, yang jatuh kita bantu untuk angkat mereka, yang susah kita hiburkan. Kita mau bawa jiwa bagi Tuhan, karena kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lampu dapat dinyalakan kembali. Bapak Ibu boleh silakan duduk. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Kita naikkan pujian dari pulau dan benua. Haleluya, puji Tuhan. ibadah kita pagi hari ini. Saudara siap untuk pulang? Oh belum ya, ada hadiah ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Walaupun pada tahun ini lomba kita melalui virtual, tapi tidak mengurangi sukacita kita ya, karena kita tertawa bersukacita bersama-sama walaupun memang ada beberapa yang berhalangan untuk mengikuti lomba. Dan pada pagi hari ini saya minta tolong Bapak Gembala untuk maju di depan untuk memberikan hadiah yang pertama untuk juara satu foto unik dan lucu ya. Juara satu foto unik dan lucu keluarga Bapak Dwi. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Puji Tuhan ya. Mari maju Pak Dwi, juga maju Pak Dwi. Mari Pak, maju. Nah ini fotonya yang paling lucu kalau saudara lihat di grup. Ya, puji Tuhan. Diserahkan. Ya, sebentar, ada dokumentasinya buat kalender. Kenang-kenangan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selamat buat keluarga Bapak Ibu Dwi ya, luar biasa. Saya itu satu hari kalau nggak salah ketawa lihat foto itu ya, nggak berhenti.
Allah, enggak ada. Dan kemudian juara 2 untuk lomba foto unik dan lucu keluarga Bapak Ardani. Mari silakan, Bapak, mana Bapak di luar bisa masuk? Itu masuk. Nah, mari Pak. Nah, ini juara yang kedua ya. Mari. Puji Tuhan. Silakan. Terima dulu. Ya. Sekali lagi, mepet, foto mepet. Puji Tuhan, selamat untuk keluarga Bapak Ibu Ardani. Kemudian juara 1 untuk tebak gambar ya. Tebak gambar adalah keluarga Bapak Yusak Simamora. Mari. Silakan. Ayo Bu, ikut Bu Rosa. Ya. Puji Tuhan, selamat buat pemenang. Ya. Nggak bisa dibagi itu Pak. Kemudian untuk juara 2 tebak gambar keluarga Bapak Sugeng. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Foto. Pak Sugeng rada dak ini. Ciro. Tunggal mawon. Ciro. Oke. Bun. Ya, Puji Tuhan. Selamat untuk pemenang. Kemudian untuk lomba juara 1 pengetahuan Alkitab keluarga Bapak Yusuf. Mari Pak. Mari Pak Yusuf. Maju Pak Yusuf. Bukan Pak Yusuf dan Ibu Maria, tapi Bu Dian ya. Bapak sih ngarep kenalan deh ini loh Pak. ayo. Agak maju lagi. Agak maju Pak Yusuf. Ayo Pak foto. Dua. Sekali lagi, one more. Bu Gembala tengah aja Bu, tengah Bu biar kita ikut. Nah. 2. Sudah. Wah, Ibu Yusuf lagi gendong di belakang ya. Tadi saya punya apa-apa. Puji Tuhan, selamat Pak Yusuf. Kemudian juara yang kedua. Jadi ini ada beberapa keluarga yang menang-menang ya. Jadi mereka dalam waktu cepat. Jadi selisih hanya satu nilai aja ya. Ada yang 94, ada yang 91. Keluarga Bapak Yusak Simamora lagi. Ya, pengetahuan Alkitab dengan nilai 91 kalau nggak salah. Saya ingat apa 94, saya lupa. Puji Tuhan. Sampai dia pilih foto. Nanti. Ibu Gembala tengah Bu. Iya, sana lagi. Nanti dia 100 ya. Puji Tuhan. Diparuh Pak Yusuf. Kemudian juara 1 untuk lomba tebak kata keluarga Bapak Ardani lagi. Bapak Ardani Sanjaya. Nah, di warung ini. Di warung. Di warung. Oh, diberagakan lagi. Di belakang lagi. Oh ya. Saya cuma 3 saya bebek. Diberagakan lagi Pak. Properti ini. Tadi Bapak, sekarang Ibu. Sini, mana teman? Pak, ratu mepet dikit Pak. Nah. Ayo Bu Gembala. Iya. 2. One more. Masuk. Saya banyak nggak apa-apa. Pak, jangan pergi dulu Pak. Masih ada lagi Pak, satu Pak sekalian Pak. Lomba Jeliel juara 1 lagi untuk Bapak. Yang gimana Pak? Bikin panggung
katanya, Pak. Dibuka ya, Pak? Dibuka ya? Buka, mau lihat? Ya, buka ya. Buka, buka. Fotomu dewe. Buka, lihat. Isinya apa ya, kira-kira ya? Temukan sesuai harapan saya. Pasti sesuai ya, Amin. Lah, ya tahu. Pinter aku ya, Pak. Puji Tuhan. Selamat. Yo toh, menang toh lek lomba guyu sampean iki kadane. Foto mana? Ayo fotonya. Pak, agak berdiri gitu, Pak. Fotonya biar kelihatan, Pak. Ini keluarga heboh ini. Ya. Menghabiskan waktu. Ya. Selanjutnya untuk juara 2 lomba yel-yel keluarga Bapak Yusak Simamora lagi ya, diborong ya. Silakan. Buka. Dibuka? Oh, buka lagi. Buka. Ya, ayo Bu. Foto Bu. Foto lagi. Foto. Ya, Dibuka. Ya sama. Biar saya Basta Mbak Mary. Coba dibuka. Oh, difoto deh. Ayo Pak Yusak difoto dulu, habis itu dibuka. Ibu agak maju dikit. Ora apa-apa kabeh mesra. Sudah. Apa? Oh, belum. Ya, langsung buka ke Mas. Coba dilihat. Coba dilihat. Happy family. Bu, agak maju Bu, biar kelihatan. Ya, Teh. Mantap. Masa ibu kayak bojone ditutup tangan nih. Ini rasio. Oh ya. Yang terakhir ya, lomba tebak kata juara 2 keluarga Bapak Yusuf lagi. Mari Pak Yusuf maju. Pak Yusak terkalahkan ya Pak Yusak. Anggotanya kalau kita. Puji Tuhan. Dibuka lagi Pak, dibuka Pak, dilihat Pak. Ya, dibuka lagi. Iya, dilihat. Buka lagi. Pak, foto dulu Pak. Oh, difoto dulu. Nggak usah. Buat Bajang. Boleh. Nah, ini foto keluarga luar biasa ya. Iya, puji Pak, Tuhan. maju dikit. Ibu. Ayo. 1, 2. Sip. Sudah. Puji Tuhan. Kemudian keluarga yang sudah ikut lomba ya, ada beberapa tapi ini yang datang keluarga Bapak Gideon. Mari Thomas bisa wakilkan atau Bapak, mari Pak. Silakan, ini hadiahnya. Ayo, Mas. Ayo, Thomas ini. Ini saya. Ya, selamat ya buat Thomas. Don. Hadiah dikatakan dong. Ini Pak, hadiahnya. Berdiri Om. Puji Tuhan ya. Hadiahnya sudah habis. Oh, masih ada. Ternyata Bapak Ibu, di kursi Bapak Ibu itu ada nomor yang dapat ditukar dengan hadiah yang ada di depan. Coba diperiksa, ada door prize. Yang beruntung di bawah kursi, coba lihat. Ada kertas diambil dibawa ke sini satu-satu ya. Coba Mas Rangga dilihat. Nah, Ibu Agus nomor berapa? Nomor 3. Ya, selamat Bu Agus. Silakan. Difoto dulu Bu Agus. Satu-satu ya, maju ya. Ya. Oke, sekarang Bu Slamet nomor berapa Bu Slamet? Nomor berapa? Nomor 1. Ya. Kulkas 2 pintu. Ya. 3 pintu. Foto. Ya, Pak Gideon nomor berapa Pak? Cepat Gideon. Ayo. Mantap. Mantap. Dos kan dos. Oh. Ini Om, Bapak Gideon. Ayo Pak Gideon foto dulu. Nomor 4. Berapa Juman? Pak, maju toh Pak. Ayo
Loh, kok pakai jodohan kemana yo? Metu mana rezeki? Waduh. Apple keluaran terbaru. Bentar. Ibu kemana ikutnya? 1, 2, 3. Tadi nomor berapa? Nomor 10. Nomor 10. Ada lagi satu nomor. Ya. Ini saya. Oh ya. Ini Wow, diborong. handphone keluaran terlama. Ya. Masih lambat semua. Ya, nomor 7. Nomor 7. Ya. Tuh. Ya. Ini jujur mana? Ya, karena rezeki gila. Kulkas 2 pintu. Pagi-pagi lah. Yo. Ya. Puji Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Kami atas nama Gembala mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu Saudara ya, hingga ibadah perayaan Natal kita ini bisa berjalan dengan baik. Yang sudah bekerja berjerih lelah, bahkan yang sudah mengatur konsumsi semuanya ini, kemudian hadiah-hadiah, kita percaya bahwa kita melakukannya untuk Tuhan dan Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa juga buat saudara-saudara kita yang ada di rumah yang tidak bisa beribadah ke tempat ini karena mengalami sakit, supaya Tuhan tolong mereka ya, supaya Tuhan sembuhkan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita akan berdoa buat keluarga Bapak Ibu Eko yang sedang sakit. Kita berdoa juga buat Ibu Moses yang sedang sakit supaya dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur buat ibadah yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan. Kami juga boleh menikmati firman-Mu. Kami juga boleh bersuka cita satu dengan yang lain ya Tuhan. Ini semua karena kemurahan Tuhan, ini semua kebaikan Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa untuk Pak Sugeng yang berulang tahun pada tanggal 4. Diberkatilah Pak Sugeng dalam segala hal. Umur panjang ada di tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan kehormatan. Diberkatilah apapun yang dia buat, dibuat berhasil oleh Tuhan. Menjadi suami, menjadi orang tua yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan. Berkati Pak Sugeng di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati umur panjang, kesehatan dilimpahkan di dalam kehidupannya. Berkati keluarganya, anak istri diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan Pak Sugeng ke dalam tangan Tuhan, segala kerinduan pekerjaannya semakin diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Pak Sugeng. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Eko, untuk Ibu Eko yang ada di rumah. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah Pak Ibu Eko, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu sekarang sampai selamanya, Bu Eko sembuh dalam nama Yesus.
Kami berdoa juga buat Bu Ibu Moses sembuh dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang berputus asa Tuhan berikan pengharapan. Kami serahkan jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Seluruh kami yang hadir, baik di tempat ini maupun yang ada di rumah. Anak-anak kami juga Tuhan beri kami kesehatan. Hindarkan dari segala virus, bakteri, sakit, penyakit. Kami tolak katakan dalam nama Yesus. Kami sembuh, kami sehat, kami diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami kepadamu Tuhan, berkati bangsa kami Tuhan. Tuhan tolong presiden, wakil presiden, para menteri. Tuhan tolong PSBB di Jawa Bali yang akan diselenggarakan pada besok hari sampai tanggal 25. Tuhan tolong kami semua. Biarlah ada keamanan, kenyamanan bagi kami Tuhan, bagi anak-anak Tuhan untuk beribadah Tuhan. Tuhan tolong Jawa Timur, Tuhan tolong kota Sidoarjo, Surabaya ada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Pelayanan di tempat ini, kami hamba-Mu seluruh jemaat Tuhan. Kami percaya kami dijaga, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jadikan kami berkat Tuhan. Di rumah, di lingkungan kerja, di sekolah, dimanapun kami berada, kami menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur, bersuka cita pada kesempatan pagi hari ini. Kami percaya berkat Allah sudah kami terima dan kami pulang dengan sukacita. Jemaat Tuhan yang sudah melayani, yang sudah berkorban, yang mengembalikan milik Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Mereka juga yang berkorban untuk Natal, konsumsi, segala macam saudara yang mereka lakukan untuk Tuhan, diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Terima kesembuhan, terima mujizat, terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.